Bubarkan saja, emosi Presiden Prabowo akhirnya memuncak, Hercules pasrah dan minta maaf ngaku salah. Semua berawal dari pembentukan Satgas Anti Premanisme pada 21 Maret lalu oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme. Mantan Kepala BIN sekaligus ex-Gubernur Jakarta Sutioso melontarkan pendapatnya yang setuju dengan revisi UU Ormas yang digagas oleh Mendagri Tito Karnavian. Bang Yos juga mengaku resah dengan penampilan Ormas yang menggunakan baret merah bak Kopassus. Hercules pun langsung menyentil Sutioso. Sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah, gak usah nyinggung-nyinggung kita, kata Hercules ke Sutioso. Jadi kalau mantan Bapak Jenderal ini dulu masih aktif, nggak berani bilang tumpas. Sekarang udah pensi, udah gigi ompong, mau ditumpas gigit pakai apa? Benar nggak Pak? Kan udah pensiun, kalau udah gigi ompong, mau digigit pakai apa? Dulu masih ada gigi aja nggak bisa gigit. Saya menyayangkan itu. Dia bilang ormas itu harus ditumpas. Nah, ormas ini warga negara Indonesia semua loh. Di sini ada Habib kita undang, ada Ustadz kita undang. Apalagi saya ini Panglima MP3I, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia. Saya Panlimanya. Dan juga saya Panglima lagi FPP, Forum Pondok Pesantren se-Jawa Barat. Mengetahui hal tersebut, sesama Jenderal Purnawirawan, yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pun ikut geram. Gatot menegaskan bahwa ucapan Hercules sangat tidak pantas, karena telah menghina Purnawirawan TNI dan institusi militer. Dia kemudian mengingatkan bahwa Hercules hanyalah seorang preman yang berbalut pakaian ormas. Hei, Purnawirawan, Sutioso itu Purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 dari Tanjung Priok. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban, melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Hei, kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Pada 1 Mei 2025, Hercules meminta maaf secara terbuka kepada Letjen Purnawirawan Sutioso beserta anak dan cucunya. Meski ia telah meminta maaf kepada Sutioso, Hercules justru tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa, aku salah apa, Pak Gatot, yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Tujuan dibangunnya ormas apa sih?
Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan kelembagaannya. Itu bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ingat saya. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah, ya nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Nah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melanggar hukum, tindak mereka seperti hukum berlaku, benar tidak? Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepatas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Ini selalu di DPD ini selalu hadir. Jadi saya sampaikan ke beliau, dia pesan presiden bahwa ormas-ormas itu tidak boleh menyengsarakan masyarakat, memalak masyarakat, dan justru harus membantu masyarakat dalam rangka program pembangunan masyarakat. Ini penekanan dan kata presiden. Nih presiden nih, Korea nih rapat nih, ya ormas nih tidak membantu masyarakat nih, dia kan dibubarkan ya, dia harus kalah ya. Bubarkan. Ya. Jadi kalau ada ormas-ormas yang menyengsarakan masyarakat, perintah presiden kepada Mendagri bubarkan aja. Dia mendungkur. Oke. Nih dia nih katuasnya nih, mau nih. Diak nih, one Korea nih, diak nih, KBT nih, Jenderal Gatot nih, Jenderal Yayat nih, diak nih, kole diak nih ya, nih dewasa nih ya, nah dia, nih one minta maaf nih KBT nih, terus kalai, one, minta maaf, ya, atas ucapan yang salah terhadap Bapak Purnama, Jenderal, aku minta maaf. Ya. Diskulpa. Ya. Sebesar-besarnya. Nah, jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat, jenderal-jenderal di KBT itu atas pernyataan kemarin di media. Beliau minta maaf dan beliau nanti akan mendukung kegiatan. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras. Hal itu disampaikan mantan KSAD TNI Jenderal Purn TNI Duduk Abdurrahman kepada Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules. Melalui panggilan video call, Hercules langsung minta maaf saat mendapat pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, Dudung Abdurrahman menelpon Hercules ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk membubarkan ormas yang meresahkan masyarakat.
Dalam percakapan itu, Dudung dan Hercules terdengar menggunakan bahasa Tetu, salah satu bahasa resmi di Timor Leste, selain bahasa Portugis. Pria kelahiran tanggal 19 November tahun 2965 itu rupanya bisa berkomunikasi dengan Hercules secara langsung. Bisa saya komunikasi dengan dia, ungkap Dudung saat menjadi narasumber di Metro TV, Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Coba saya telepon ya, lanjutnya. Saat ditelepon, Hercules pun mengangkat. Keduanya pun komunikasi dalam bahasa Tetun. Dudung Abdurrahman menjelaskan isi percakapannya dengan Hercules dalam bahasa Indonesia. Kepada Hercules, Dudung menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto. Saya sampaikan ke beliau pesan Presiden bahwa ormas-ormas itu tidak boleh menyengsarakan masyarakat, menekan masyarakat. Justru harus membantu masyarakat dalam rangka program pembangunan masyarakat, ini penekanan Presiden, kata Dudung. Dia menerangkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan ormas organisasi masyarakat yang meresahkan. Jadi kalau ada ormas-ormas yang menyengsarakan masyarakat, perintah Presiden pada Mendagri bubarkan saja, dia, Hercules ditegur, kata Dudung. Pesan Pak Prabowo saat rapat kabinet ormas-ormas yang menyengsarakan masyarakat, menekan masyarakat, memalak masyarakat, dibubarkan saja. Tapi, kalau membantu masyarakat, membantu mensejahterakan masyarakat, membantu pemerintah dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat, kata Dudung pada Hercules di telepon. Hercules pun menimpali ucapan Dudung itu bahwa ormasnya GRIB Jaya selalu membantu masyarakat. Jadi mohon Jenderal, kami GRIB selalu membantu bencana-bencana, kesusahan masyarakat di seluruh Indonesia, GRIB ini selalu hadir, kata Hercules menjawab Dudung. Siap bubarkan, saya mendukung, timpal Hercules. Dudung Abdurrahman juga meminta Hercules untuk meminta maaf pada sejumlah jenderal purnawirawan yang pernah seteru dengannya. Siap Jenderal, saya minta maaf atas ucapan yang salah terhadap bapak-bapak purnawirawan. Jenderal, aku sungguh minta maaf sebesar-besarnya, ucap Hercules menuruti permintaan Dudung. Jadi dia minta maaf Pak Gatot, Pak Yayat, jenderal-jenderal di KBT Keluarga Besar TNI itu atas pernyataan kemarin di media, beliau minta maaf, beliau akan mendukung pemerintah, kata Dudung kepada host. Dudung tegaskan Prabowo tak bekingi Hercules. Dudung juga meluruskan terkait banyaknya yang mengira, bahkan diakui sendiri oleh Hercules, bahwa mereka dibekingi Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut saya gak ada yang backing itu. Aparat penegak hukum tegas dong, berani dong. Mereka ini siapa sih? Dia tidak punya kekuatan, berapa sih jumlahnya? Harusnya polisi berani sebagai penegak hukum, katanya. Ada isu-isu di belakangnya GIRB Pak Prabowo, itu bohong. Gak ada itu. Saya tahu persis, jelas Dudung. Ia tak menampik Presiden Prabowo Subianto memang mengenal Hercules. Hercules pernah menjadi tenaga bantuan operasional TBO ketika konflik di Timor Timur. Ia kemudian dibawa ke Jakarta dan tak kembali lagi ke daerah asalnya. Pak Prabowo mungkin kenal. Beliau kan dengan masyarakat siapapun dia kenal. Kayak saya pun kenal dengan dia. Jadi kemudian di belakangnya terus akhirnya dia berani. Gak juga, gak seperti itu, kata Dudung. Menurutnya, Hercules memang memiliki nyali besar. Untuk melawannya, harus juga mempunyai keberanian lebih besar dari Hercules. Tidak, sekarang dia berani karena ada kekuatan besar, enggak ada. Hercules itu memang berani, kitanya harus lebih beranilah. Kan takut sama saya tuh, kata Dudung. Ia merasa tak heran bila mana Hercules mencatut nama Presiden Prabowo Subianto. Jangankan ormas, kita juga, ada yang kesini foto dengan saya, pengusaha, masyarakat, komunitas, kenal dengan Pak Dudung, mengatasnamakan saya, tidak hanya ormas, kata Dudung menjelaskan. Menurut Dudung, di dunia lapangan ini kadang-kadang orang ada saja menjual-jual nama. Padahal belum tentu.